Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hendra Friends ya. Kita bakal membahas terkait pembuatan laporan modul 3 yaitu termodinamika kimia. Teman-teman atau adik-adik semua udah melakukan praktikum ya tadi. Nah, jadi nanti teman-teman atau adik-adik semua tuh buat ya bab 4. Kemudian di bawahnya hasil dan pembahasan gunakan huruf kapital semua. Posisi atau bentukannya diikutin aja ya untuk formatnya seperti yang tertera pada layar. Berikutnya itu ada poin 4.1 hasil. Kemudian berikutnya di bawahnya itu ada 4.1.1 data percobaan penentuan kapasitas kalorimeter. Nah, kemudian ada volume air panas itu berapa mili, kemudian volume air dingin berapa mili, kemudian suhu air panas tadi berapa, kemudian suhu air dingin juga berapa, kemudian suhu campuran ini ambil pada temperatur yang terakhir tadi berapa ya untuk suhu campuran. Kemudian kalor jenis air ini udah ketentuan atau ketetapan yaitu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian setelah teman-teman masukin data berdasarkan hasil praktikumnya atau percobaannya, teman-teman buat tabel. Kayak tabel 1 yang pertama itu data temperatur kalori meter buatan atau yang plastik ya. Kemudian itu tabelnya ada waktu S, kemudian temperatur itu satuannya adalah derajat Celcius. Oke, jadi waktu ini second, kalau untuk yang temperatur ini derajat Celcius. Kemudian waktunya kan tadi udah dijelasin ya bahwasanya ketika praktikum 1 menit pertama itu adalah 5 detik sekali. Jadi 5, 10, 15, 20 sampai ke 60. Kemudian berikutnya adalah setelah 1 menit pertama itu 5 detik sekali, berikutnya setelah 1 menit itu adalah 30 detik sekali. Jadi di sini ada 90, 120 sampai 300 karena ini maksimalnya adalah 5 menit. Dan temperatur ini disesuaikan dengan data yang teman-teman peroleh atau dapatkan ketika praktikum ya. Ini untuk yang kalorimeter buatan. Nah, setelah teman-teman dapat tuh atau udah buat tabelnya seperti ini, teman-teman dihimbau untuk membuat ini grafik. Jadi untuk sumbu X-nya itu adalah sebagai S atau sebagai ini waktunya ya untuk sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y itu adalah temperatur. Oke. Jadi nanti teman-teman disesuaikan aja waktunya sampai 5 menit tadi atau sampai 300 detik, kemudian temperaturnya tadi sampai sampai akhir itu dapatnya berapa temperaturnya, apakah dia menurun atau naik gitu ya gitu. Kemudian setelah buat yang tabel kalorimeter buatan ini, teman-teman diminta juga untuk buat tabel 2 itu data temperatur kalorimeter stainless steel. Juga sama ya, ada tabel waktu dan juga temperatur. Waktunya juga sama sampai 5 menit atau 300 detik. Kemudian dibuat juga grafik untuk sumbu X-nya itu adalah grafik waktunya ya. Kemudian untuk yang sumbu Y itu adalah temperaturnya. Gunakan kertas milimeter block untuk membuat grafiknya. Ingat ya, saya tekankan sekali lagi gunakan kertas milimeter block. Kemudian berikutnya adalah masuk ke perhitungan. Jadi untuk perhitungan yang pertama itu ada ki lepas sama dengan ki serap. Ki lepasnya itu adalah ki air panas. Kemudian ki serapnya itu ada ki air dingin ditambah dengan ki kalorimeter. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan warna-warna seperti ini. Karena di atas tadi udah saya kasih warna. Nah, ini ada warna biru, kemudian ada hijau, kemudian ada warna ungu gitu. Kemudian di sini juga ada warna yang sama. Nah, jadi untuk yang warna biru seperti ini berarti itu datanya yang ini teman-teman, volume air panas. Kemudian kalau dia warnanya ungu, ini kan ada ungu ya. Itu berarti dia kalor jenis air yaitu bernilai 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian untuk yang warna hijau ya, hijau dan kuning. Kalau hijau itu dia untuk yang ini volume air dingin. Kemudian kalau untuk yang warna kuning ini adalah yang bakal kalian cari teman-teman. Jadi C besar yang kalian cari di sini. Karena di sini ada dua C, satunya C kecil, satunya C kapital atau C besar.
Kemudian di sini udah saya jabarkan ya, untuk M itu adalah volume air panas, kemudian untuk yang warna ungu atau C kecilnya itu adalah kalor jenis air, kemudian untuk yang delta T itu adalah A dikurang C. Jadi teman-teman di sini tuh udah saya kasih permisalan gitu. Untuk air panas itu adalah A, kemudian untuk air dingin atau suhu air dingin itu adalah B, kemudian untuk suhu campuran itu adalah C. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan atau ikuti datanya saja. Jadi untuk yang delta T-nya adalah A dikurang C. Ini untuk yang Q air panas. Sedangkan kalau untuk yang Q air dingin itu beda lagi teman-teman. Itu ada volume air dingin untuk yang M hijaunya, kemudian untuk yang C kecil yang warna ungu itu adalah kalor jenis air, sama aja. Kemudian untuk delta T-nya itu adalah B dikurang C, karena kan dia Q air dingin, berarti dia itu miliknya sini untuk delta. Tuh ini B dikurang C. Kemudian juga sama ya untuk yang ini harus saya tandain atau saya warnain warna kuning, karena ini yang bakal teman-teman cari dan bakal digunakan hingga akhir. Oke, jadi yang C kapital yang warna besar, yang warna kuning ini tuh yang bakal teman-teman cari nanti dapatnya berapa. Kemudian setelah masuk atau udah selesai di perhitungan ini, teman-teman lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu data penentuan panas spesifik logam yang menggunakan kalorimeter stainless steel. Nah, juga sama ya, suhu air panas, suhu air dingin, suhu campuran, kemudian ada massa logamnya itu berapa, kemudian massa airnya juga berapa gitu ya. Kemudian untuk massa air ini kalau misalkan teman-teman menggunakan 500 mili air, berarti anggap aja dia adalah 500, maaf, 50 gram air, anggap aja dia 50 mili air, anggap aja dia sebagai 50 gram. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan 25 mililiter, berarti anggap aja dia sebagai 25 gram untuk massa air. Kemudian untuk kalor jenis air juga sama ya, udah ketetapan atau ketentuan, yaitu bernilai 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Berikutnya sama, buat tabel lagi itu ada tabel 3 data temperatur kalorimeter stainless steel. Juga waktunya juga sama ya, sampai 300 detik atau 5 menit. Kemudian buat lagi grafiknya menggunakan buku milimeter block. Untuk sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian untuk yang sumbu Y-nya adalah temperatur atau suhu. Kemudian masuk ke dalam perhitungan. Perhitungannya itu adalah Q lepas sama dengan Q serap ditambah dengan Q kalorimeter. Untuk Q lepasnya itu M dikali C dikali delta T. Kemudian untuk Q serapnya itu adalah M dikali C dikali delta T juga. Kemudian untuk Q kalorimeter itu C besar atau C kapital dikali dengan delta T. Oke, di sini saya warnain aja deh, karena kalian udah dapet tuh tadi warna kuning C kapital, jadi tinggal dimasukin aja. Kemudian di sini juga udah saya jabarin sih sebenarnya, ada untuk M ini adalah massa logam. Oke, kemudian untuk yang C ini dapatnya yang tadi ketetapan 4,18, kemudian untuk delta T-nya itu adalah A dikurang C. Jadi di sini kan ada permisalan juga, ada A, ada B, ada C. Tadi A dikurang C. Kemudian berikutnya itu untuk yang M ini adalah massa air, juga sama, anggap aja kalau misalkan dia 20 mili, anggap aja dia adalah 20 gram untuk massa air. Kemudian C kecil juga sama, kalor jenis air, yaitu bernilai 4,18. Kemudian untuk yang delta T di sini itu adalah C dikurang B, karena dia kan di sini Q serap. Nah, C-nya itu berapa tadi? C-nya itu adalah yang ini teman-teman, suhu campuran dikurang dengan suhu air dingin. Kemudian berikutnya juga sama, untuk yang C yang warna kuning itu adalah dari perhitungan sebelumnya, itu yang di awal tadi yang teman-teman hitung tadi. Kemudian delta T nya itu adalah C dikurang B, sama untuk Q kalorimeternya seperti Q serap. Oke, kemudian setelah masuk perhitungan selesai untuk percobaan yang kedua. Kemudian masuk ke percobaan yang ketiga, atau di sini ada data penentuan entalpi netralisasi reaksi asam basa. Nah, asam basa yang teman-teman gunakan itu adalah untuk asamnya sendiri HCl, kemudian untuk basanya itu adalah NaOH. Nah, kemudian di sini ada massa HCl, itu beratnya berapa? Tadi kan ketika praktikum saya minta untuk nimbang terlebih dahulu gelas beker kosongnya berapa, kemudian dituangin 25 mili
NaOH dan juga HCl ya. Masing-masing gelas beker itu berisi 25 mili NaOH, kemudian 25 mili HCl. Kemudian teman-teman tinggal dikurangin aja massa akhir dikurang massa awal terkait mencari massa HCl ataupun NaOH. Kemudian nanti teman-teman masukin aja di sini itu ada massa HCl. Kemudian di sini ada massa NaOH betul berapa gram. Kemudian dibuat permisalan juga A untuk yang HCl, B untuk yang NaOH. Kemudian massa campuran itu adalah A ditambah B, itu dapatnya berapa jadinya. Kemudian kalor jenis air itu udah ditentukan atau sudah menjadi ketetapan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian ada suhu awal NaOH itu berapa, kemudian suhu akhirnya itu juga berapa ya. Suhu akhir ini adalah suhu ketika kan tadi dicampurin ya HCl dan juga NaOH. Nah, jadi suhu akhir itu adalah suhu, nanti kan teman-teman buat tabel lagi seperti itu. Kemudian ini ada perhitungan ya. Perhitungannya itu sebentar. Ini jangan B.1 deh. Ini kita buat aja. A kecil perhitungan, untuk perhitungannya itu ada reaksi sama dengan negatif ya, hadir dari negatif. Kemudian dalam kurung Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Kemudian sama dengan negatif untuk Q larutan itu adalah M dikali C dikali delta T. Kemudian untuk Q kalorimeter itu adalah C besar yang udah didapetin tadi dari perhitungan yang paling awal. Kemudian dikali dengan delta T. Kemudian itu sama dengan C ya. Untuk C itu dapatnya dari sini tadi teman-teman ya. Ini massa campuran. M-nya itu adalah massa campuran ya ini. Makanya di sini C-nya besar, tapi C-nya itu dapatnya dari sini. Ini saya kasih warna aja deh biar teman-teman enggak bingung C-nya itu dapat dari mana. Ini kita kasih warna yang belum ada itu warna hijau. Nah, biar teman-teman enggak bingung ya. Di sini ada C warna hijau. Kita warnain dulu. Kemudian untuk C kecilnya itu adalah kalor jenis air yang bernilai 4,18. Kemudian untuk delta D-nya itu adalah E dikurang D. E dikurang D itu adalah ini. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal NaOH. Kemudian ditambah ya C yang warna kuning itu adalah dari perhitungan sebelumnya yang di awal tadi. Kemudian delta T-nya juga sama, E dikurang dengan D atau suhu akhir dikurang dengan suhu awal dari NaOH. Kemudian nanti dapatlah Q reaksinya itu berapa joule. Berikutnya teman-teman diminta untuk mencari mol NaOH. Untuk rumusnya sendiri itu tinggal dikalikan M besar dikali dengan V atau volumenya. Kemudian ini ya, V itu udah saya kasih warna tadi ya, warna hijau. V. Oke, kemudian volume dari NaOH itu kan tadi teman-teman pakainya itu adalah sebanyak 25 mili. Nah, 25 mili itu kita kasih keterangan deh biar nggak bingung. Volume yang digunakan 25 mili diubah ke liter. Oke, jadi yang teman-teman punya itu kan tadi adalah 25 mili diubah dulu ke liter. Jadi dapatnya berapa, 0, berapa gitu ya. Kemudian M-nya ini adalah dari botol atau wadahnya tadi itu kalau nggak salah 1,1. Jadi tinggal 1,1 dikali dengan 25 mili yang udah diubah ke liter. Itu harusnya 0,0 sekian gitu ya untuk 25 mili. Jadi teman-teman ubah sendiri gitu. Kemudian untuk M-nya juga dilihat aja berdasarkan data, nanti dapat mol NaOH-nya berapa. Begitu juga dengan mol HNO3 ya. Sorry, ini bukan HNO3 tapi HCl. Cara carinya juga sama, M dikali dengan V, V-nya volumenya juga diubah. Volume yang digunakan 25 mili diubah ke liter. Juga sama, kita salin aja biar teman-teman gak bingung.
kemudian dapatlah mol si HCl-nya. Berikutnya teman-teman di sini ada stoichiometria, ada mula-mula, bereaksi atau R, kemudian S ini adalah sisa. Jadi teman-teman di sini untuk diminta untuk melengkapi terlebih dahulu persamaan reaksi ini teman-teman. NaOH plus HCl itu bakal menghasilkan apa? Di sini ada dua reaksi yang dihasilkan. Kemudian mula-mula dari NaOH ini kan udah saya kasih warna ya, warna biru. Ya kan, warna biru ya, warna biru. Kemudian untuk yang bereaksi itu ada warna hijau atau volumenya dalam satuan liter ya. Kemudian HCl-nya itu adalah warna apa ini ya? Intinya warnanya ini ya. Ini dapatnya dari sini. Jadi ketika teman-teman udah dapat mol HCl ini, dimasukinlah ke sini, ke mula-mula HCl. Kemudian bereaksinya juga sama, itu dari volume yang digunakan itu 25 diubah 25 ml diubah ke liter. Kemudian nanti bakal menghasilkan persamaan reaksi apa. Di sini sengaja saya kasih warnanya warna biru yang berbeda ya. Kemudian di sini ada warna hijau, berarti ketiga ini B dan D ini adalah, dan di sini itu sama warnanya ya. Angkanya, maaf. Angkanya. Kemudian untuk yang warna ungu ini adalah C dikurang D, kemudian untuk yang ini A dikurang B. Kemudian yang warna ungu ini berarti dapatnya dari sini sama aja. Kemudian berikutnya adalah teman-teman diminta untuk melengkapi ini. Jadi di sini bakalan ada mol dari persamaan reaksi ini, ditulis mol apa ya. Ini kalian dapat atau menghasilkan apa yang warna ini. Kemudian sama dengan warna ungu. Nah, warna ungunya itu adalah yang di sini yang teman-teman gunakan. Oke, dapatnya berapa molnya. Kemudian dimasukin ke rumus delta T. Delta T itu adalah rumusnya sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol. Q reaksinya tadi kan udah dicari ya. Q reaksi itu dapatnya dari sini teman-teman. Nah, berapa joule? Oke, ini Q reaksi ya. Jadi jangan salah. Nanti kalian gunakan yang angka di sini. Oke. Kemudian molnya itu gunakan yang warna ungu ini, karena ini sengaja udah saya warnain ungu supaya teman-teman gak bingung molnya itu mol yang mana gitu. Nah, itu yang warna ungu ini. Begitu ya. Kemudian setelah dibagi nanti dapat itu dalam satuan joule per mol. Kemudian teman-teman ubah dalam satuan kilojoule per mol. Oke. Jadi dapatlah delta T-nya itu dalam satuan kilojoule per mol. Itu untuk percobaan yang ketiga. Oke. Yaitu penentuan entalpi netralisasi reaksi asam basa menggunakan NaOH dan juga HCl. Kemudian berikutnya percobaan yang terakhir yaitu data entalpi penguraian larutan garam. Nah, teman-teman tadi kan menggunakan garamnya itu 2 gram, kemudian massa aqueousnya itu 20 gram, kemudian massa larutannya itu adalah A ditambah B. Jadi berdapatnya berapa gram. Ini kita asumsikan sebagai X, ini kita asumsikan sebagai A, ini sebagai B. Oke, untuk massa larutan kita asumsikan sebagai X ya. Untuk massa larutan itu campuran dari massa garam ditambah aqueous. Kemudian itu oh ya, 20 gram ini dapat dari mana? Kan teman-teman tadi pakai aqueousnya 20 ml. Jadi kita asumsikan aja untuk aqueousnya itu adalah 20 gram. Berikutnya ada mRNaCl itu sebesar 58,5. Kemudian suhu aqueous yang di awal tadi itu berapa ya. Kemudian suhu campuran atau akhirnya itu juga berapa. Kemudian ada kalori jenis air itu 4,18 joule per gram derajat Celcius. Berikutnya ada tabel 4 yaitu data temperatur kalorimeter buatan, karena teman-teman percobaan yang pertama kan pakai yang buatan, kemudian percobaan pertama buatan dan stainless steel, kemudian percobaan yang kedua menggunakan stainless steel, percobaan ketiga menggunakan kalorimeter buatan, percobaan keempat juga menggunakan kalorimeter buatan. Oke. Sebentar. Masa HCl. Oh ya, di sini belum saya masukin ya untuk satu lagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi di data itu harus teman-teman gambar atau buat nih ya. Bisa salin dulu. Ini harusnya ada juga sebelum masuk ke perhitungan. Oke. Jadi ini ya. Jadi intinya adalah setelah buat data itu ada tabel
Ini yang keempat berarti ya. Reaksi asam basa. Asam basa itu menggunakan kalorimeter buatan. Oke, kita turunin aja ke bawah supaya lebih enak dilihat. Tuh. Oke. Setelah buat itu baru masuk ke dalam perhitungannya. Oke. Next. Ini berarti tabel ke-5 biar nggak salah ya teman-teman. Kemudian setelah itu sama ya, dibuat grafik juga ini kejauhan. Oke. Kemudian ada perhitungan tadi udah saya jelasin ini ya. Kemudian selesai. Oke, jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya ya. Ini untuk percobaan yang terakhir ya, penguraian larutan garam. Tadi udah saya jelasin ada massa garam itu sebanyak 2 gram karena teman-teman menggunakan garam hanya sebanyak 2 gram. Kemudian aqua di situ 20 gram. Kenapa 20 gram? Karena 20 mili. Kemudian massa larutan itu adalah campuran. Jadi 2 ditambah 20 hasilnya berapa gitu ya. Itu saya asumsikan sebagai X karena bakal digunakan di sini nanti. Tuh. Jadi diikutin aja untuk pembuatan laporannya sesuai dengan apa yang udah saya sampaikan pada video kali ini. Kemudian untuk pembahasan itu sama ya. Untuk paragraf pertama itu pada paragraf pertama kalian tulis apa aja sih yang udah kalian kerjain atau apa aja sih yang udah kalian lakuin ketika praktikum. Contohnya adalah ketika praktikum saya melakukan bla 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 gitu ya. Sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan atau apa yang sudah kalian lakukan ketika praktikum. Kemudian untuk paragraf kedua itu kalian bahas reaksi tersebut itu termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Kalian bahas reaksi tersebut. Sebentar, reaksi yang dimaksud di sini adalah reaksi yang ini deh. Biar kalian gak salah dalam membuat ini. Ini saya salin aja. Oke. Ini saya salin aja. Apakah reaksi tersebut ini sebut dalam kurung aja. Baik. Kalorimeter atau stainless steel. Jadi teman-teman buat ya untuk paragraf kedua itu, pada paragraf kedua kalian bahas reaksi tersebut pada percobaan penentuan kapasitas kalorimeter, baik kalorimeter plastik atau stainless steel, itu termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Berikan argumen berdasarkan dari jurnal minimal 10 tahun terakhir. Kemudian teman-teman tempelkan foto yang berkaitan dengan praktikum terlebih dahulu dengan ukuran 5x5, baru kalian buat pembahasan. Ingat satu paragraf minimal 3 kalimat. Kemudian untuk paragraf kedua teman-teman bahas sama sih sebenarnya, cuman paragraf kedua itu kalian buat pembahasan terkait percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu judulnya adalah ini teman-teman. Nih, penentuan panas spesifik logam. Oke, kita salin dulu tersebut. Oke. Termasuk reaksi eksoterm atau endoterm, berikan argumen. Oke ya, ini untuk yang percobaan kedua. Kemudian iya benar untuk percobaan yang kedua. Kemudian untuk percobaan yang ketiga itu juga sama ya, itu kalian bahas terkait percobaan yang ketiga itu tentang apa ya. Percobaan yang ketiga itu ini teman-teman, dia termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Untuk reaksi asam basa ini. Asam basa termasuk reaksi eksoterm atau endoterm, berikan argumen. Oke, kemudian paragraf kelima itu kalian bahas untuk yang percobaan kelima atau yang terakhir.
Paragraf kelima itu tentang kan penguraian garam ya. Sebentar. Oke, ini kan reaksi asam basa. Setelah asam basa itu ada penguraian garam. Oke, jadi ini termasuk eksoteram atau endoteram teman-teman buat di pembahasan. Oke, di sini saya salin aja. Oke, jadi pada paragraf kelima itu kalian bahas reaksi tersebut yang di percobaan terakhir ya, entalpi penguraian larutan garam itu termasuk reaksi eksoteram atau endoteram. Kalian kasih argumen atau berikan argumen berdasarkan dari jurnal minimal itu 10 kenapa ini 10 tahun terakhir ya. Kemudian tempelin foto yang berkaitan dengan praktikum terlebih dahulu dengan ukuran 5x5, baru kalian buat pembahasan. Ingat, satu paragraf minimal 3x5. Di sini saya kasih contoh ya, ketika ini untuk paragraf pertama, ketika praktikum saya melakukan bla 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 gitu ya, dilanjutin aja. Kemudian di sini ada foto yang berkaitan. Ini sebenarnya foto pada percobaan atau praktikum sebelumnya, itu adalah praktikum modul 2. Kemudian kasih keterangan di bawah gambarnya atau gambar 1 proses pembakaran pita Mg. Oke. Kemudian teman-teman juga buat pita Mg bla 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 gitu. Jadi dikasih pembahasannya itu sesuai apa yang saya minta. Di sini kan untuk paragraf kedua tuh kalian bahas reaksi tersebut termasuk baik itu yang kalorimeter plastik ataupun stainless steel ya. Itu termasuk reaksi eksoteram atau endoteram. Oke. Tuh, jadi tinggal kalian bahas aja. Begitupun dengan paragraf 3, 4 dan 5. Kemudian di sini ada kesimpulan ya. Bab 5 kesimpulan 5.1 kesimpulan. Nah, kalian bisa buat seperti ini template-nya. Yang pertama kalian kasih kalimat pengantar. Contohnya ini ya, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa titik 2, kemudian dibuat dalam bentuk poin ya. Yang pertama, kesimpulan nomor 1 ini menjawab tujuan nomor 1 gitu. Nah, reaksi tersebut itu ekso atau endo, dan kalian buktikan berdasarkan pembahasan kalian. Kenapa dia dibilang atau dimaksud atau dikatakan sebagai eksoteram, atau kenapa dia dikatakan sebagai endoteram. Itu kalian buat di kesimpulan untuk nomor 1. Kemudian kesimpulan nomor 2 juga sama, reaksi itu ekso atau endo, dan kalian buktikan berdasarkan pembahasan kalian. Begitu juga kesimpulan nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Kemudian setelah kalian buat bab 5 kesimpulan, ini kan hanya sedikit ya. Pasti laporan atau kertas kalian itu bakalan sisa banyak. Nah, kalau misalkan dia sisa banyak, jangan sekali-kali kalian lanjutkan daftar pustaka di bawahnya. Oke? Harus di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya itu daftar pustaka. Untuk daftar pustaka di sini udah saya kasih contoh ya. Ini berasal dari tinjauan pustaka, itu diurutkan sesuai abjad. Oke. Untuk daftar pustaka, kan kalau di tinjauan pustaka itu minimal ada 3. Kemudian kalau untuk di pembahasan, kan pembahasan kalian di sini ada 5 paragraf, sedangkan untuk paragraf pertama tidak menggunakan yang namanya sitasi. Yang menggunakan sitasi hanya paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dan paragraf ke-5. Jadi di sini ada 4 sitasi. 4 ditambah dengan 3 yang di tinjauan pustaka, totalnya ada 7. Jadi untuk daftar pustaka teman-teman itu harusnya ada 7 minimal ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 7 lebih bagus berarti. Nah, di sini saya kasih contoh, itu ada nama penulis buku, kemudian tahunnya, kemudian di sini ada judul dari buku tersebut, itu digarisbawahi ya untuk judul bukunya. Kemudian di sini ada kota terbit. Sorry, di sini ada penerbit, kemudian titik 2 ada kota terbitnya di mana. Di sini untuk penerbitnya itu adalah dari Erlangga, kemudian untuk kota terbitnya itu adalah Jakarta. Berikutnya juga sama, ini untuk yang jurnal. Oke, ini ada Kopkar, kemudian ada tahun, kemudian di sini ada judulnya digarisbawahi,